Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, buka dokumen, kemudian di sini ada tugas software SPSS Bu Erna. Tampilannya seperti ini, diklik 2 kali. Kita kerjakan terlebih dahulu yang contoh Pak dosen, tinggi, dan berat badan. Oke, muncul hasil input yang kemarin itu. Ini sudah diinput. Kemudian pertama kita kerjakan grafiknya terlebih dahulu. Klik grab, klik legasi, klik scatter. Pilihnya yang sampel. Define, diklik. Nah, ini yang pertama kita ikuti langkah yang Pak dosen pertama mengenai tinggi badan, diklik tanda panah ke Y, dan berat badan, klik tanda panah ke X. Tulis title-nya itu scatter plot antara tinggi badan dengan berat badan. Scatter plot antara tinggi badan dengan berat badan. Antara tinggi badan dengan berat badan. Kemudian continue. Klik OK. Akan muncul tampilan grafik seperti ini. Berarti selesai, klik minimize bisa. Nah, tampil ke sini atau bisa pilih ini. Mau hasil apa yang ini? Nah, ini. Tadi selesai untuk scatternya atau grafik. Sekarang kita kerjakan yang correlate atau korelasi atau hubungan. Klik analyze, klik correlate, klik bivariate. Nah, di sini tentang tinggi badan, tanda panah, berat badan, tanda panah. Klik OK. Langsung muncul. Di hasilnya, ini hasilnya correlate. Kemudian minimize aja. Sekarang bagian regresi, analis, klik regression, klik linear. Pilihnya berat badan itu sebagai variabel dependent atau variabel Y atau variabel terikat. Kemudian tinggi badan itu sebagai independen bebas atau variabel X. Kemudian langsung aja OK. Nah, ini muncul hasilnya. Uji ANOVA secara signifikan, ini secara simultan pengaruhnya signifikan. Secara parsial atau uji T hasilnya juga signifikan. Oke, langsung mulai ke tugas Bapak, yaitu tugas Pak dosen yang diperintahkan yang pertama adalah tinggi badan terhadap IPK. Sekarang ikuti hal yang sama, grab, legasi, kemudian scatter. Pilih simple scatter, define, tinggal pindahkan saja. Ini kan udah tinggi badan terhadap IPK, berarti dibalikkan. Kita butuhnya IPK, tanda panah ke X. Title-nya jangan lupa diganti tinggi badan dengan IPK. Continue, klik OK. Nah, muncul hasilnya tinggi badan dengan IPK. Kemudian minimize kembali, pilih analyze, correlate, bivariate. Di sini kan tinggi badan dengan IPK, berarti balikin yang berat badannya, ganti ke IPK, pindah. Oke. Muncul. Setelah muncul, minimize kembali. Sekarang cari regresi. Regresi linear. Pindahkan ini berat badan itu menjadi diganti jadi IPK karena Y-nya itu adalah IPK.
tinggi badan itu variabel X-nya. Klik OK. Terlihat bahwa hasil F atau uji secara simultan itu tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05 signifikannya. Dilihat juga dari hasil uji T, berarti pengaruh secara masing-masing juga tidak signifikan karena di atas 0,05. Kalau di bawah 0,05 berarti signifikan. Oke, kemudian minimize. Tugas kedua perintahnya adalah tinggi badan terhadap umur. Berarti grab, legasi dialog, pilih scatter, simple, define, tinggi badan terhadap umur. Berarti IPK ganti ke umur. Oke, klik, jangan lupa titles, tinggi badan terhadap umur. Klik continue, klik OK. Sudah muncul. Nah, ini scatterplot atau grafiknya, kemudian minimize. Pilih selanjutnya mencari korelasi atau mencari hubungan, klik correlate, klik bivariate. Tinggi badan terhadap umur. Pindahkan. Oke, selesai. Hasilnya di sini nilai signifikannya itu 0,05, berarti cukup kuat hubungannya. Biasanya kalau 0,6 berarti kuat. Kalau 0,8 ke atas berarti sangat kuat. Di bawah 0,5 berarti rendah. Kalau ini hasilnya 0,05 artinya kuat. Oke, kemudian klik analyze, selanjutnya mencari regresi linier yang menjadi variabel Y-nya itu adalah umur. Pindah. Oke. Nah, ini sama juga tidak berpengaruh antara tinggi badan terhadap umur atau terhadap usia itu tidak berpengaruh karena di atas 0,05 baik secara simultan secara bersama-sama maupun secara parsial secara masing-masing. Selanjutnya tugas ketiga, berat badan terhadap IPK. Grab, legasi. Oke, simple. Berat badan terhadap IPK. Oke. Nah, ini ini jangan lupa nanti diubah title-nya. Oke, ulangi ya. Salah. Kita hapus aja. Oke. Ulangi. Ini grab, dialog, is, scatter, simple, define. Ini berat badan terhadap IPK, jangan lupa diganti. Berat badan terhadap dengan IPK. Klik continue, klik OK. Nah, sini sudah muncul scatterplotnya. Klik minimize nih. Terus analyze, correlate, bivariate. Pindahkan berat badan terhadap IPK atau terhadap umur. Terhadap IPK dulu, terhadap IPK tadi. Oke, kemudian oke. Ini IPK memiliki hubungan yang sangat kuat 0,08. Terus kemudian minimize, analyze, regression, linear. Pindahkan.
Tadi itu karena berat badan terhadap IPK, berarti IPK itu menjadi variabel dependen atau variabel Y atau variabel terikat. Nah, kemudian berat badannya itu menjadi independen, variabel bebas atau variabel independen. Kemudian klik OK. Hasilnya adalah signifikan. Ternyata sangat berpengaruh. Tidak berpengaruh, signifikan 0,08. Baik secara simultan, secara parsial ini tidak berpengaruh karena di atas 0,05. Oke, kemudian klik analyze. Klik graph. Selanjutnya adalah berat badan terhadap umur. Graph, legasi, berat scatter ya, scatter, simple, define, berat badan terhadap umur. Oke, umur, title-nya jangan lupa berat badan terhadap umur. Umur, continue, oke. Oke, ini terlihat hasilnya seperti ini, minimize, analyze, kemudian correlate. Tadi kan graph, berarti sekarang nyari correlate-nya bivariate, berat badan terhadap umur. Pindah umur. Oke, secara korelat atau hubungannya sangat kuat, 0,08. Minimize, analyze, regression, linear. Tadi itu adalah umur, berarti dependennya adalah umur. Klik OK. Ya, nilai signifikannya 0,8 berarti tidak berpengaruh. Oke, kemudian klik graph. Yang terakhir nih tugasnya adalah IPK terhadap umur. IPK terhadap umur. IPK terhadap umur. IPK terhadap umur. Terus title-nya jangan lupa IPK terhadap umur dengan umur. Oke. Ini muncul IPK dengan umur. Kemudian analyze, kemudian correlate, bivariate, IPK ganti. IPK dan umur. IPK dulu, kemudian umur. Terus oke. Terakhir ini korelasinya tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki hubungan karena nilainya 0,0. Oke, minimize, analyze, regression, linear. Tadi itu IPK terhadap umur. Berarti umur masih dependen. Ini IPK-nya. Sini, oke. Hasilnya berpengaruh. Baik, cukup itu saja. Setelah itu file, save as, simpan. Mau di mana simpannya? Mau tulis apa di sini? Saya simpannya di dokumen. Kemudian klik di sini hasil SPSS tugas 2025. Kemudian save. Nah, ini hasil yang SPSS nanti muncul di sini. Nah, sini bentuknya hasilnya. Terus udah gitu file ekspor kalau mau ke Word. Sini kan udah dokumen. Simpan dokumen. Sini udah dokumen, klik dokumen. Hasil Word SPSS. Save. Oke, nanti muncul di dokumen. Nah, klik ada muncul ya hasil Word dokumen. Oh, ini hasil yang SPSS-nya. Kalau tadi tuh mentahan. Nah, yang mentahannya kalau mau di save
ini nih bentuknya seperti ini, file, save as, dokumen, tugas software, save. Yes. Oke, baik itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.